Shalom, nama saya Mario Aldo, saya dari Perguruan Advent Salemba akan melanjutkan kembali bacaan dari buku Kemenangan Akhir, bab yang ke-14, para pembaru Inggris yang muncul kemudian. Sementara Luther telah membuka Alkitab yang tertutup bagi orang Jerman, Tyndale telah didorong oleh Roh Allah untuk melakukan hal yang sama bagi orang Inggris. Alkitab Wycliffe telah diterjemahkan dari bahasa Latin yang berisi banyak kesalahan. Buku itu tidak pernah dicetak dan harga-harga naskahnya sangat mahal, sehingga hanya sedikit orang-orang kaya atau bangsawan yang dapat memilikinya. Lebih jauh, sirkulasi peredarannya terbatas karena dilarang oleh gereja. Pada tahun 1516, setahun sebelum munculnya tesis Luther, Erasmus telah menerbitkan Perjanjian Baru edisi Yunani dan Latin. Sekarang untuk pertama kalinya, firman Allah dicetak dalam bahasa aslinya. Dalam cetakan ini, kesalahan-kesalahan yang banyak terdapat pada versi-versi sebelumnya diperbaiki dan artinya lebih diperjelas. Buku ini menuntun golongan kaum terpelajar untuk mengetahui kebenaran itu lebih baik dan memberikan dorongan baru bagi pekerjaan pembaruan. Tetapi orang-orang biasa masih terhalang dari firman Allah. Tyndale meneruskan usaha Wycliffe untuk memberikan Alkitab kepada bangsanya. Sebagai seorang mahasiswa dan pencari kebenaran yang sungguh-sungguh, ia telah menerima Injil dari buku Perjanjian Baru bahasa Jerman, terjemahan Erasmus. Ia mengkhotbahkan keyakinannya tanpa takut dan mengajak agar semua doktrin diuji dengan Alkitab. Terhadap tuntutan pengikut Paus yang mengatakan bahwa gereja telah memberikan Alkitab dan gereja sendirilah yang boleh menerangkannya, Tyndale memberikan tanggapannya. Tahukah kamu siapa yang mengajar burung elang menemukan mangsanya? Ya, Allah yang sama mengajar anak-anaknya yang lapar untuk menemukan bapa mereka di dalam firman-Nya. Alkitab tidak pernah diberikan kepada kami, bahkan kamu sendirilah yang telah menyembunyikan Alkitab itu dari kami. Kamulah yang membakar mereka yang mengajarkannya, dan kalau kamu dapat, kamu akan membakar Alkitab itu sendiri. Pengajaran Tyndale membangkitkan minat besar orang-orang. Banyak yang menerima kebenaran, tetapi imam berjaga-jaga. Segera setelah Tyndale meninggalkan tempat itu, mereka berusaha memusnahkan pekerjaan itu dengan ancaman-ancaman dan tafsiran-tafsiran yang salah. Sering-sering mereka berhasil. Apakah yang harus dilakukan? Serunya. Sementara saya menabur di suatu tempat, musuh-musuh merusakkan ladang-ladang yang baru saja saya tinggalkan. Saya tidak bisa berada di mana-mana. Oh, jika seandainya orang Kristen memiliki Alkitab dalam bahasanya sendiri, mereka akan dapat bertahan terhadap pemutarbalikan ini. Tanpa Alkitab, tidak mungkin memantapkan anggota awam dalam kebenaran. Sekarang, ia mempunyai gagasan baru dalam pikirannya. Nyanyian Mazmur dinyanyikan di bait suci Tuhan dalam bahasa Israel, katanya. Bukankah seharusnya kabar Injil itu disampaikan dalam bahasa Inggris di lingkungan kita sendiri? Haruskah gereja mempunyai terang yang kurang di tengah hari daripada waktu fajar? Orang-orang Kristen harus membaca Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa mereka sendiri. Para doktor dan guru gereja saling tidak setuju. Hanya oleh Alkitab orang-orang sampai kepada kebenaran. Seorang berpegang kepada dokter ini, yang lain kepada yang itu. Sekarang masing-masing pengarang saling bertentangan. Jadi, bagaimanakah kita bisa membedakan dia yang mengatakan benar dari dia yang mengatakan salah? Bagaimanakah? Sesungguhnya hanya oleh firman Allah. Tidak lama sesudah itu, seorang dokter Katolik yang terlihat suatu pertentangan dengan Tyndale berseru, "Lebih baik kita tanpa hukum Allah daripada tanpa hukum Paus." Tyndale menjawab, "Saya menentang Paus dan semua hukum-hukumnya, dan jikalau Allah memelihara hidupku, dalam beberapa tahun saya akan membuat seorang anak yang kerjanya membajak mengerti lebih banyak Alkitab daripada kamu." Anderson, Annals of English Bible, halaman 19, revisi edisi 1862. Tujuan untuk memberikan perjanjian baru kepada rakyat dalam bahasa mereka sendiri sekarang sudah dipastikan. Ia segera bekerja, ia pergi ke London karena diusir oleh penganiayaan dari musuh-musuhnya. Dan di sini untuk sementara ia melakukan tugasnya tanpa gangguan. Tetapi sekali lagi, kekuasaan para pengikut Paus memaksanya melarikan diri. Kelihatannya seluruh Inggris tertutup baginya. Ia memutuskan untuk mencari perlindungan di Jerman. Di sini ia mulai mencetak Alkitab Perjanjian Baru bahasa Inggris. 2 kali pekerjaan itu dihentikan. Tetapi bila mana dilarang mencetak di suatu kota, ia pergi ke kota lain. Akhirnya, ia pergi ke Worms, di mana beberapa tahun sebelumnya, Luther mempertahankan kabar Injil di hadapan mahkamah. Dalam kota lama ini, banyak sahabat-sahabat pembaruan, dan di sini Tyndale meneruskan pekerjaannya tanpa hambatan lebih jauh.
Di Skotlandia, bibit kebenaran yang ditaburkan oleh Kolumba dan rekan sekerjanya tidak pernah seluruhnya dibinasakan. Ratusan tahun sesudah gereja-gereja Inggris menyerah kepada kekuasaan Roma, gereja-gereja di Skotlandia tetap mempertahankan kemerdekaan. Namun, pada abad ke-12, kepausan berdiri di sini dan menjalankan kekuasaan sewenang-wenang yang lebih dibandingkan di negara-negara lain. Di mana-mana keadaan semakin gelap, tetapi masih ada seberkas sinar terang yang menembusi kekelaman, yang menjanjikan fajar yang akan menyingsing. Keluarga Lawrence yang datang dari Inggris dengan Alkitab dan ajaran-ajaran Wycliffe berbuat banyak untuk memelihara pengetahuan akan kabar Injil, dan pada setiap zaman mempunyai para saksinya dan para syuhadanya. Dengan dimulainya pembaruan besar, datanglah tulisan-tulisan Luther dan Alkitab Perjanjian Baru bahasa Inggris. Tanpa disadari oleh hierarki, juru kabar ini menjelajahi bukit-bukit dan lembah-lembah, menyalakan kembali obrok kebenaran yang hampir padam di Skotlandia, dan meruntuhkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Roma selama 4 abad penindasan. Kemudian darah para syuhada itu memberikan dorongan segar kepada pergerakan. Para pemimpin pengikut kepausan tiba-tiba bangkit karena menyadari bahwa yang mengancam kepentingan mereka dan membawa ke tiang pembakaran putra-putra terbaik dan terhormat Skotlandia. Mereka mendirikan mimbar dari mana kata-kata perpisahan para saksi yang mau mati ini diperdengarkan ke seluruh negeri, menggetarkan jiwa orang-orang dengan tujuan yang tidak pernah mati untuk melepaskan belenggu Roma. Hamilton dan Wishart yang mempunyai tabiat dan kelahiran bangsawan, dengan barisan panjang murid-murid yang lebih sederhana, menyerahkan hidup mereka di tiang pembakaran. Tetapi dari api yang berkobar-kobar membakar Wishart, muncul seorang yang tidak bisa didiamkan oleh nyala api, seorang yang dengan pertolongan Allah memukul lonceng kematian kepausan di Skotlandia. John Knox telah beralih dari tradisi dan ketahayulan gereja dan mengecap kebenaran firman Allah. Dan ajaran Wishart telah memastikan keputusannya untuk memutuskan persekutuannya dengan Roma dan menggabungkan diri dengan para pembaru yang dianiaya itu. Ia dibujuk oleh sahabat-sahabatnya untuk menjadi seorang pengkhotbah, tetapi ia menolak dengan takut, mengingat akan tanggung jawabnya. Hanya setelah menyendiri beberapa hari dan bergumul keras dengan dirinya sendiri, ia akhirnya setuju. Tetapi sekali ia menerima jabatan itu, ia maju terus dengan tekad yang tidak goyah dan keberanian yang tidak gentar sepanjang umur hidupnya. Pembaru yang berhati jujur ini tidak takut kepada manusia. Api mati syahid yang berkobar di sekitarnya hanya untuk membangkitkan semangatnya untuk bekerja dengan lebih intensif. Dengan kapak kelaliman mengancam di atas kepalanya, ia berdiri teguh memukul dengan kuat ke kiri dan ke kanan untuk menghancurkan penyembahan berhala. Ketika ia dibawa berhadapan muka dengan Ratu Skotlandia, John Knox memberikan kesaksian mengenai kebenaran dengan gagah berani. Di hadapan Ratu Skotlandia, banyaklah pemimpin Protestan yang kalah semangat. Ia tidak bisa dimenangkan dengan bujuk rayu, ia tidak takut ancaman-ancaman. Ratu menuduhnya dengan tuduhan bidat. Ia telah mengajar orang-orang menerima agama yang dilarang oleh negara, kata Ratu. Dan dengan demikian melanggar perintah Allah menyuruh rakyat menuruti raja. Knox menjawab dengan tegas. Oleh karena agama yang benar tidak mendapatkan kekuatan azasinya atau wewenangnya dari raja-raja dunia, tetapi hanya dari Allah yang kekal, maka rakyat tidak terikat untuk menjalankan agamanya sesuai dengan selera raja mereka. Karena sering bahwa rajalah yang paling bodoh dari semua orang mengenai agama Allah yang benar. Jika semua benih Abraham menuruti agama Firaun yang telah lama memerintah mereka, saya memohon, Sri Ratu, agama apakah yang akan ada di atas dunia ini? Atau jikalau semua manusia pada zaman rasul-rasul menuruti agama kasar-kasar Roma, agama apakah yang akan terdapat di muka bumi ini? Jadi, Sri Ratu dapat melihat bahwa rakyat tidak terikat kepada agama raja-raja mereka, walaupun mereka diperintahkan untuk menuruti raja-raja mereka. Ratu Mary berkata, engkau menafsirkan Alkitab itu dalam satu cara, dan mereka, guru-guru Katolik Roma, menafsirkannya dengan cara yang lain. Siapakah yang saya harus percaya, dan siapakah yang menjadi hakim? Sri Ratu harus percaya kepada Allah, yang berbicara dengan jelas di dalam firman-Nya. Jawab pembaru itu. Dan lebih jauh daripada yang diajarkan oleh firman itu kepadamu, engkau tidak boleh mempercayai baik yang satu maupun yang lainnya. Firman Allah itu sendiri cukup jelas, dan jikalau ada yang muncul yang tidak jelas di suatu tempat,
Roh suci yang tidak pernah bertentangan dengan Allah menerangkan dengan lebih jelas di tempat lain, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan, kecuali kepada mereka yang keras kepala tetap tidak mau peduli. Lain Works of John Knox, jilid 2 halaman 281-284, edisi 1895. Itulah kebenaran yang dikatakan oleh pembaru yang berani itu ke telinga keluarga kerajaan pada saat bahaya mengancam hidupnya. Dengan keberanian yang tidak mengenal gentar seperti itu, ia tetap pada maksudnya. Berdoa dan berjuang dalam peperangan Tuhan sampai Skotlandia bebas dari kepausan. Di Inggris, penetapan Protestantisme sebagai agama nasional mengurangi penganiayaan, tetapi tidak seluruhnya berhenti. Nama saya Natalia dari Perguruan Advent Salemba. Saya akan melanjutkan bacaan buku Kemenangan Akhir, pasal 14, halaman 218. Walaupun banyak doktrin Roma yang telah ditinggalkan, tetapi tidak sedikit yang masih terus dipertahankan. Supremasi Paus ditolak, tetapi sebagai gantinya, Raja dinobatkan sebagai kepala gereja. Dalam upacara gereja, masih terdapat penyimpangan dari kemurnian kesederhanaan Injil. Prinsip utama kebebasan beragama belum dimengerti. Walaupun kekejaman yang mengerikan yang dilakukan oleh Roma kepada para bidat tidak dilakukan atau jarang dilakukan oleh penguasa-penguasa Protestan, namun hak setiap orang untuk menyembah Allah sesuai dengan bisikan hati nuraninya belum sepenuhnya diakui. Semuanya diharuskan menerima doktrin-doktrin dan melakukan bentuk-bentuk perbaktian yang ditetapkan oleh gereja yang sudah ada. Orang yang tidak setuju menderita penganiayaan sedikit banyaknya selama ratusan tahun. Pada abad ke-17, ribuan orang pendeta dipecat dari jabatan mereka. Orang-orang dilarang menghadiri sesuatu perkumpulan agama kecuali yang sudah ditentukan oleh gereja. Pelanggaran kepada ketentuan itu diancam dengan denda yang berat, hukuman penjara dan pembuangan. Jiwa-jiwa yang setia yang tidak bisa berhenti berkumpul berbakti kepada Allah terpaksa bertemu di gang-gang sempit yang gelap, di loteng-loteng yang tersembunyi, dan pada musim-musim tertentu, di hutan pada waktu tengah malam. Di tempat perlindungan di hutan lebat, bait suci Allah yang didirikannya sendiri, anak-anak Tuhan yang tercerai-berai dan dianiaya itu berkumpul untuk mencurahkan isi jiwa mereka di dalam doa-doa dan pujian-pujian. Tetapi sekalipun mereka waspada dan berjaga-jaga, banyak juga yang menderita karena iman mereka. Kamar-kamar penjara penuh sesak. Keluarga-keluarga terpecah-pecah. Banyak yang diasingkan ke negeri asing. Namun, Allah menyertai umat-Nya dan penganiayaan tidak akan berhasil mendiamkan kesaksian mereka. Banyak yang diusir menyeberangi laut ke Amerika, dan di sini diletakkanlah dasar kebebasan sipil dan kebebasan beragama yang telah menjadi benteng dan kemuliaan negeri ini. Sekali lagi, sebagaimana pada zaman rasul-rasul, penganiayaan berubah menjadi kemajuan dan peningkatan kabar Injil. Dalam sebuah penjara bawah yang sangat menjijikan, yang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bermoral dan penjahat, John Bunyan bernapaskan suasana surga. Di sana, ia menulis cerita kiasannya yang ajaib mengenai perjalanan para musafir dari tanah kebinasaan ke kota surgawi yang mulia. Selama lebih dari 200 tahun, suara dari penjara Bedford itu telah berbicara dengan kuasa yang luar biasa kepada hati orang-orang. Buku Bunyan, Pilgrim's Progress, dan Grace Abounding to the Chief of Sinners telah menuntun langkah banyak orang kepada jalan kehidupan. Baxter, Flavel, Lane, dan orang-orang berbakat lainnya yang berpendidikan dan mempunyai pengalaman Kristen yang mendalam, berdiri teguh untuk mempertahankan iman yang pernah disampaikan kepada orang-orang kudus. Pekerjaan yang dicapai orang-orang ini, meskipun dilarang dan diharamkan oleh penguasa-penguasa dunia, tidak pernah binasa. Buku tulisan Flavel, Fountain of Life, dan Method of Grace telah mengajar ribuan orang bagaimana mempertahankan pemeliharaan jiwa mereka kepada Kristus. Buku karangan Baxter, Reformed Pastor,
telah terbukti menjadi berkat bagi banyak orang yang rindu kepada kebangunan pekerjaan Allah, dan bukunya Saints Everlasting Rest telah menuntun jiwa-jiwa kepada perhentian yang menanti umat Allah. 100 tahun kemudian, pada hari kegelapan rohani yang besar, Whitefield dan Wesley bersaudara muncul sebagai pembawa-pembawa terang bagi Allah. Di bawah pemerintahan gereja yang sudah berdiri, rakyat Inggris telah kembali kepada keadaan kemunduran keagamaan yang sulit dibedakan dari kekafiran. Agama alamiah adalah pelajaran yang paling disukai oleh para ulama dan dimasukkan menjadi bagian terbesar dari teologi mereka. Golongan-golongan masyarakat yang lebih tinggi mencemoohkan kesalehan dan menyombongkan diri berada di atas apa yang dinamakan kefanatikan. Golongan-golongan yang lebih rendah kebanyakan bersikap masa bodoh dan menyerahkan kepada kejahatan, sementara gereja tidak lagi mempunyai keberanian atau keyakinan untuk mendukung kepentingan kebenaran yang telah jatuh itu. Doktrin agung pembenaran oleh iman yang begitu jelas diajarkan oleh Luther sudah hampir seluruhnya tidak tampak lagi, dan prinsip Romawi yang mempercayai pekerjaan-pekerjaan baik untuk keselamatan sudah menggantikannya. Whitefield dan keluarga Wesley yang menjadi anggota-anggota gereja sudah berdiri adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kehendak Allah, dan seperti yang diajarkan kepada mereka, harus diperoleh melalui kehidupan yang saleh dan penurutan kepada peraturan-peraturan agama. Bila mana Charles Wesley pada suatu waktu jatuh sakit dan diperkirakan akan meninggal, ia ditanya di atas dasar apa pengharapan hidup kekalnya diletakkan. Jawabnya ialah, "Saya telah berusaha sebaik-baiknya melayani Allah." Oleh karena teman yang menanyakan pertanyaan itu tampaknya tidak puas, Wesley berpikir, Apakah usaha saya itu bukan suatu landasan pengharapan yang cukup? Apakah usaha saya itu sia-sia? Tak ada lagi yang saya percayai. Dikutip dari Whitehead John, Life of the Rev. Charles Wesley, halaman 102 tahun 1845. Demikianlah kegelapan pekat yang telah menutupi gereja, yang menyembunyikan penyucian, merampok Kristus dari kemuliaannya, mengalihkan pikiran manusia dari pengharapan keselamatan satu-satunya darah penebus yang telah disalibkan itu. Wesley dan rekan-rekannya telah dituntun untuk melihat bahwa agama yang benar ada di dalam hati, dan bahwa hukum Allah mencakup pikiran serta perkataan dan tindakan. Setelah diyakinkan oleh perlunya kesucian hati serta tepatnya tingkah laku luar, mereka bertekad menghidupkan suatu hidup baru. Dengan usaha dan doa yang tekun, mereka berusaha menundukkan kejahatan hati alamiah. Mereka menghidupkan suatu kehidupan penyangkalan diri, kedermawanan dan kerendahan hati, menuruti dengan saksama setiap peraturan yang mereka anggap dapat menolong mereka untuk memperoleh apa yang paling mereka rindukan, yaitu kesucian yang berkenan kepada Allah. Namun, sia-sia usaha mereka untuk membebaskan mereka dari hukuman dosa atau menghancurkan kuasa dosa itu. Pergumulan yang sama seperti itulah yang dialami Luther di selnya di Erfurt. Pertanyaan yang sama itulah yang telah menyiksa jiwanya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Terdapat di dalam Ayub 9 ayat 2. Api kebenaran ilahi yang hampir padam di atas mezbah Protestanisme akan dinyalakan kembali dari obor terdahulu yang diteruskan sepanjang zaman oleh orang-orang Kristen Bohemia. Sesudah pembaruan, Protestanisme di Bohemia telah diinjak-injak oleh sekelompok orang-orang Roma. Semua orang yang menolak meninggalkan kebenaran dipaksa untuk melarikan diri. Beberapa dari mereka mendapat perlindungan di Sagnosi, di mana mereka meneruskan memelihara imannya yang dahulu itu. Dari keturunan orang-orang Kristen inilah terang kebenaran datang kepada Wesley dan rekan-rekannya. John dan Charles Wesley, setelah diurapi kepada kependetaan, telah dikirim dalam sebuah misi ke Amerika. Di dalam kapal ada serombongan orang-orang Moravia. Dalam pelayaran itu,
Mereka dipukul oleh angin topan, dan John Wesley yang berhadapan muka dengan kematian, merasa bahwa ia tidak mempunyai jaminan kedamaian dengan Allah. Orang-orang Jerman itu, orang-orang Moravia, sebaliknya menunjukkan ketenangan dan pengharapan yang bagi Wesley hal itu masih asing. Sudah sejak lama, katanya, saya memperhatikan kesungguh-sungguhan tabiat mereka. Mereka telah membuktikan secara terus-menerus kerendahan hati mereka oleh melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada penumpang-penumpang lainnya yang tak seorang orang Inggris pun akan mau melakukannya. Untuk pelayanan ini, mereka tidak menerima pembayaran. Mereka mengatakan adalah baik bagi hati mereka yang sombong dan bagi juru selamat yang telah berbuat lebih banyak bagi mereka. Dan setiap hari, ada saja kesempatan untuk menunjukkan kelemah lembutan dan kesabaran mereka yang tidak bisa dipengaruhi oleh sesuatu gangguan. Jika mereka terdorong, terpukul, atau terpelanting, mereka bangkit kembali dan pergi berlalu. Tidak ada keluluhan dari mulut mereka. Sekarang ada kesempatan untuk mencobai apakah mereka telah terlepas dari ketakutan serta kesombongan, angkara murka, dan balas dendam. Di tengah-tengah suasana menyanyikan lagu pujian pada awal acara dimulai, lautan kembali bergelora, merobek layar utama dan menutupi kapal. Air tercurah ke atas geladak kapal seolah-olah lautan yang dalam telah menelan kami semua. Jeritan yang mengerikan terdengar dari antara orang-orang Inggris. Orang-orang Jerman dengan tenang terus menyanyi. Setelah kejadian itu, saya bertanya kepada seorang dari mereka, "Apakah engkau tidak takut?" Ia menjawab, "Terima kasih kepada Tuhan, tidak." Saya bertanya lebih lanjut, "Tetapi, apakah wanita-wanita dan anak-anakmu takut?" Ia menjawab dengan lembut, "Tidak. Wanita-wanita dan anak-anak kami tidak takut mati." Dikutip dari Whitehead, Life of the Rev. John Wesley, halaman 10, tahun 1845. Setelah tiba di Savannah, Wesley untuk sementara tinggal bersama orang-orang Moravia itu dan sangat terkesan dengan tingkah laku Kristen mereka. Mengenai salah satu upacara keagamaan mereka, yang sangat bertentangan dengan formalitas yang tidak hidup di gereja Inggris, ia menulis, "Kesederhanaan dan kehikmatan semuanya hampir membuat saya lupa bahwa 1700 tahun sudah berlalu dan membayangkan diri saya dalam salah satu perkumpulan di mana tidak ada formalitas dan rumusan. Tetapi Rasul Paulus, pembuat tenda, atau Rasul Petrus, si nelayan, yang memimpin acara, namun dengan peragaan roh dan kuasa." Pada waktu ia kembali ke Inggris, atas petunjuk seorang pengkhotbah Moravia, Wesley tiba pada suatu pengertian yang lebih jelas mengenai iman Alkitab. Ia yakin bahwa ia harus membuangkan semua ketergantungannya kepada perbuatannya untuk memperoleh keselamatan dan harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Kepada anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. Pada suatu pertemuan masyarakat Moravia di London, suatu pernyataan dari Luther dibacakan yang menjelaskan suatu perubahan yang dikerjakan oleh Roh Allah di dalam hati orang-orang percaya. Pada waktu Wesley mendengarkan, iman mulai terbit di dalam jiwanya. "Aku merasakan hatiku dihangatkan secara aneh," katanya. "Aku merasakan saya percaya pada Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Dan kepastian telah diberikan kepada saya bahwa ia telah membuangkan dosa-dosaku, ya, dosaku sendiri, dan menyelamatkan dari hukum dosa dan kematian." Dikutip dari Whitehead, Life of John Wesley, halaman 52. Melalui tahun-tahun yang panjang, pekerjaan yang melelahkan dan membosankan, tahun-tahun penyangkalan diri yang keras, teguran dan celaan, Wesley berpegang teguh kepada tujuannya mencari Allah. Saya Deborah Mutiara dari Perguruan Advent Salemba akan melanjutkan bacaan dari buku Kemenangan Akhir halaman 223 paragraf pertama. "Sekarang ia telah menemukannya, dan ia telah menemukan bahwa anugerah yang ia telah perjuangkan untuk dimenangkan oleh berdoa dan berpuasa
oleh perbuatan-perbuatan baik dan pengorbanan diri sendiri adalah suatu karunia tanpa uang, tanpa harga. Sekali diteguhkan dalam iman kepada Kristus, seluruh jiwa dibakar oleh suatu kerinduan untuk menyebarkan kemana-mana pengetahuan akan kabar Injil Allah yang mulia tentang karunia cuma-cumanya. Aku menganggap seluruh dunia sebagai daerah parokiku, katanya. Dengan demikian, di bagian manapun di dunia ini saya berada, aku menganggapnya baik dan benar, dan adalah tugas kewajibanku untuk menyatakan kabar kesukaan keselamatan kepada semua orang yang mau mendengarkan. Ia melanjutkan kehidupannya yang ketat dan penuh penyangkalan diri. Sekarang bukan sebagai landasan, tetapi sebagai akibat dari iman. Bukan sebagai akar, tetapi sebagai buah dari kesalehan. Kasih karunia Allah di dalam Kristus adalah dasar pengharapan orang Kristen, dan bahwa kasih karunia itu akan dinyatakan di dalam penurutan. Kehidupan Wesley dibaktikan kepada pemberitaan berita kebenaran yang besar yang telah diterimanya, yaitu pembenaran oleh iman di dalam darah Kristus yang menyucikan itu, dan kuasa yang memperbaharui hati dari Roh Kudus, yang akan menghasilkan buah dalam hidup yang sesuai dengan teladan Kristus. Whitefield dan Wesley bersaudara telah dipersiapkan bagi pekerjaan mereka oleh keyakinan pribadi yang lama dan tepat mengenai keadaan mereka yang hilang, dan agar mereka sanggup menanggung kesukaran sebagai laskar Kristus. Mereka telah dihadapkan kepada cobaan-cobaan gencar cemoohan, olok-olokan dan penganiayaan, baik di waktu universitas maupun waktu mereka memasuki pelayanan kependetaan. Mereka dan beberapa orang lain yang bersimpati dengan mereka dituduh dengan panggilan Metodis oleh rekan-rekannya mahasiswa yang tidak percaya pada Tuhan. Suatu nama yang dewasa ini dianggap sebagai kehormatan oleh salah satu denominasi terbesar di Inggris dan di Amerika. Sebagai anggota gereja Inggris, mereka dengan kuat terikat kepada bentuk-bentuk perbaktian. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada mereka di dalam firman-Nya suatu standar yang lebih tinggi. Roh Suci mendorong mereka untuk mengkhotbahkan Kristus, Dia yang disalibkan itu. Kuasa yang maha tinggi menolong mereka dalam pekerjaan mereka. Ribuan yang diyakinkan dan benar-benar ditobatkan adalah perlu agar kawanan domba-domba ini dilindungi dari serigala-serigala buas yang kelaparan. Wesley tidak berpikir untuk membentuk organisasi agama baru, tetapi ia mengorganisasikan mereka ke dalam apa yang dinamakan Methodist Connection atau Persekutuan Metodis. Para pengkhotbah ini mendapat pertentangan keras dan misterius dari gereja yang sudah ada. Namun, Allah di dalam hikmat-Nya telah mengatasi segala kejadian-kejadian itu sehingga menyebabkan mulainya pembaruan di dalam gereja itu sendiri. Seandainya pembaruan itu seluruhnya datang dari luar gereja, maka tidak akan tidak akan mampu menembus masuk ke dalam, di mana pembaruan itu sangat diperlukan. Akan tetapi, oleh karena pengkhotbah-pengkhotbah pembaruan itu adalah anggota-anggota gereja yang bekerja di dalam lingkungan gereja, bila mana mereka mendapat kesempatan, maka kebenaran telah dapat masuk sementara pintu tetap tertutup. Beberapa dari pendeta-pendeta dibangunkan dari tidur moral mereka dan menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang bersemangat di wilayah paroki masing-masing. Gereja yang telah mengeras dengan formalisme sekarang dibangunkan menjadi hidup kembali. Pada zaman Wesley, sebagaimana juga pada zaman-zaman sejarah gereja, orang-orang dengan berbagai karunia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan bagi mereka. Mereka tidak mempunyai pandangan yang selaras atas setiap pokok doktrin, tetapi semuanya digerakkan oleh Roh Allah dan bersatu dalam satu tujuan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Perbedaan-perbedaan antara Whitefield dan Wesley bersaudara pada suatu waktu mengancam terjadinya kerenggangan. Tetapi oleh karena mereka telah belajar kelemah lembutan dalam sekolah Kristus, maka mereka tetap berdamai dan saling berbaik hati, serta sabar dan saling mengendalikan diri. Mereka tidak mempunyai waktu untuk berselisih dan berdebat-debat.
sementara kesalahan dan kejahatan merajalela di mana-mana, dan orang-orang berdosa sedang mau binasa. Hamba-hamba Allah berjalan di jalan yang kasar. Orang-orang yang berpengaruh dan orang-orang terpelajar menggunakan kuasa menentang mereka. Tidak lama kemudian, banyak pendeta-pendeta yang menunjukkan sikap bermusuhan, dan pintu gereja tertutup terhadap iman yang murni dan terhadap mereka yang menyiarkannya. Para pendeta dalam menolak mereka dari mimbar membangkitkan unsur-unsur kegelapan, kebodohan, dan kejahatan. Berulang kali John Wesley lolos dari kematian oleh mukjizat kemurahan Allah. Pada waktu masa yang marah mengamuk melawan dia dan tampaknya tidak ada lagi jalan untuk meloloskan diri, seorang malaikat dalam rupa manusia datang ke sampingnya, sehingga masa mundur dan hamba Kristus luput dari tempat bahaya itu. Mengenai kelepasannya dari amukan massa pada salah satu peristiwa itu, Wesley berkata, "Banyak yang berusaha melemparkan saya ke bawah, sementara kami turun dari atas bukit melalui jalan yang licin menuju kota. Dengan pertimbangan bahwa sekali saya terkapar di atas tanah, saya tidak bisa bangkit lagi. Tetapi saya sama sekali tidak tersandung atau tergelincir sampai saya lepas dari tangan mereka. Walaupun banyak yang berusaha keras memegang leher baju saya atau pakaian saya untuk menjatuhkan saya, mereka sama sekali tidak bisa menahan saya. Hanya pernah seseorang memegang kuat tutup saku baju rompi saya yang akhirnya robek tertinggal di tangannya. Tutup saku lain, saku yang berisi uang kertas, robek menjadi 2 bagian. Seseorang yang kuat yang berada di belakangku memukul saya beberapa kali dengan tongkat kayu ek. Kalau saja dengan tongkat itu ia memukul belakang kepala saya, maka semuanya sudah beres. Tetapi setiap kali ia memukul, pukulan itu menyamping. Saya tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, karena saya sendiri tidak dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang lain datang tergesa-gesa menerobos massa dan mengangkat tangannya hendak memukul. Lalu tiba-tiba tangannya turun, hanya menyentuh kepala saya. Lalu ia berkata, "Betapa halusnya rambutnya. Orang yang paling pertama yang diubahkan hatinya ialah pahlawan-pahlawan kota, pemimpin gerombolan dalam berbagai kejadian. Salah seorang dari antara mereka pernah menjadi petarung memperebutkan hadiah dengan beruang. Seorang yang kuat yang berada di belakangku memukul saya beberapa kali dengan tongkat kayu ek. Kalau saja dengan tongkat itu ia memukul belakang kepala saya, maka semuanya sudah beres. Tetapi setiap kali ia memukul, pukulan itu menyamping. Saya tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, karena saya sendiri tidak dapat bergerak ke kiri atau ke kanan." Yang lain datang tergesa-gesa menerobos massa dan mengangkat tangannya hendak memukul. Lalu tiba-tiba tangannya turun hanya menyentuh kepala saya. Lalu ia berkata, "Betapa halusnya rambutnya. Orang yang paling pertama yang diubahkan hatinya ialah pahlawan-pahlawan kota, pemimpin gerombolan dalam berbagai kejadian. Salah seorang dari antara mereka pernah menjadi petarung memperebutkan hadiah dengan beruang." Dengan tingkatan kelembutan yang bagaimanakah Allah mempersiapkan kita bagi kehendaknya, 2 tahun yang lalu, bongkahan batu bata menggores bahu saya. Setahun kemudian, sebuah batu menghantam wajah saya di antara kedua mata. Bulan yang lalu, saya menerima sebuah pukulan. Dan sore ini, 2 pukulan. 1 pukulan sebelum kami datang ke kota, dan 1 lagi sesudah kami pergi dari kota. Tetapi kedua-duanya tidak apa-apa. Karena walaupun seseorang memukul saya di dada dengan sekuat tenaganya, darah yang mengucur keluar, dan yang lain memukul saya di mulut dengan sekeras-kerasnya sehingga darah mengucur keluar, saya tidak merasakan sakit dari pukulan-pukulan itu. Lebih dari seandainya mereka sentuh saya dengan sebatang jerami. Dikutip dari Wesley Works jilid ketiga halaman 297-298 edisi 1831. Orang-orang Metodis pada zaman itu, baik anggota biasa maupun para pendeta, menanggung ejekan dan
penganiayaan dari anggota-anggota gereja dan orang-orang yang nyata-nyata tidak beragama yang marah oleh karena kekeliruan mereka. Mereka dituntut ke pengadilan hanya nama saja, sebab keadilan sangat jarang ditemukan pada zaman itu. Mereka sering mengalami perlakuan kejam dari penganiaya. Gerombolan massa bergerak dari rumah ke rumah, menghancurkan perabot dan barang-barang, merampas apa saja yang mereka mau, dan dengan brutal memperlakukan semena-mena pria, wanita, dan anak-anak. Kadang-kadang mereka menempelkan pengumuman, memanggil mereka yang mau membantu merusak jendela-jendela dan merampok rumah-rumah orang Metodis, supaya berkumpul pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan dan hukum Tuhan yang secara terang-terangan ini telah dibiarkan terjadi tanpa teguran. Penganiayaan yang sistematis telah dilakukan kepada orang-orang yang kesalahannya adalah mengembalikan langkah-langkah orang berdosa dari jalan kebinasaan ke jalan kesalehan. John Wesley berkata, menanggapi tuduhan yang dilancarkan kepadanya dan rekan-rekannya, sebagian orang menduga bahwa doktrin-doktrin orang-orang ini adalah palsu, salah dan penuh entusiasme, bahwa doktrin itu baru dan belum pernah terdengar sampai baru-baru ini, bahwa doktrin itu Quakerisme, fanatisme, kepausan. Semua kepura-puraan ini telah dicabut sampai ke akar-akarnya. Meskipun telah ditunjukkan kepada setiap cabang doktrin atau ajaran ini adalah doktrin sederhana Alkitab yang ditafsirkan oleh gereja kita sendiri. Oleh sebab itu, tidak mungkin palsu atau salah selama Alkitab itu benar. Yang lain menduga ajaran mereka terlalu ketat sehingga membuat jalan ke surga itu terlalu sempit. Dan inilah sebenarnya yang mereka tolak, sebagaimana hampir satu-satunya selama beberapa waktu, dan bukan itu saja. Secara rahasia atau ribuan lagi yang nampak dalam berbagai bentuk. Tetapi apakah mereka mempersempit jalan ke surga daripada yang dilakukan oleh Tuhan kita dan rasul-rasulnya? Apakah doktrin mereka lebih ketat daripada yang ada dalam Alkitab? Perhatikanlah beberapa ayat saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Karena setiap perkataan yang sia-sia yang diucapkan oleh seseorang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Apakah engkau makan atau minum, atau apa saja yang engkau perbuat, perbuatlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jikalau doktrin mereka lebih ketat dari semua ini, mereka patut dipersalahkan. Tetapi engkau tahu di dalam hati nuranimu tidaklah demikian. Dan siapakah yang dapat menjadi kurang ketat tanpa menyelewengkan firman Allah? Dapatkah seorang pelayan rahasia-rahasia Allah didapati setia jikalau ia mengubah sesuatu bagian dari tulisan kudus itu? Tidak. Ia tidak boleh menghilangkan sesuatu pun. Ia tidak boleh melembutkan sesuatu pun. Ia harus menyatakan kepada semua orang, saya tidak dapat menyesuaikan Alkitab menuruti seleramu. Engkau harus menyesuaikan diri kepadanya, atau engkau akan binasa untuk selama-lamanya. Inilah landasan yang sebenarnya adanya seruan mengenai kekejaman orang-orang ini. Kejam, benarkah mereka begitu? Apakah engkau tidak memberi makan orang lapar dan memberi pakaian orang yang bertelanjang? Tidak, bukan itu masalahnya. Mereka tidak menghendaki itu, tetapi mereka begitu kejam dalam pertimbangan. Mereka pikir tak seorang pun bisa selamat kecuali melalui jalan mereka. Dikutip dari Wesley Works, jilid ketiga, halaman 152-153. Nama saya Benny Alexandra Austin dari Perguruan Advent Salemba akan melanjutkan bacaan buku Kemenangan Akhir pasal ke-14 halaman 227. Kemerosotan rohani yang telah nyata di Inggris sebelum zamannya Wesley sebagian besar diakibatkan oleh ajaran antinomian. Banyak yang menyatakan bahwa Kristus telah menghapuskan hukum moral dan oleh sebab itu orang Kristen tidak berkewajiban untuk menurutinya.
bahwa orang percaya telah dibebaskan dari perhambaan perbuatan-perbuatan baik. Sebagian yang lain, walaupun mengakui keabadian hukum itu, menyatakan bahwa para pendeta tidak perlu mendesak atau mendorong orang-orang untuk menuruti aturan atau perintah itu, oleh karena mereka yang telah dipilih Allah kepada keselamatan akan dituntun kepada perbuatan kesalehan dan kebajikan oleh dorongan kasih karunia ilahi yang tidak tertahankan itu. Sementara mereka yang binasa ke dalam kutuk yang kekal tidak mempunyai kuasa atau kesanggupan untuk menuruti hukum ilahi itu. Yang lain yang berpegang pada ajaran bahwa umat pilihan itu tidak bisa jatuh dari kasih karunia atau kehilangan kehendak ilahi, tiba pada kesimpulan yang lebih mengerikan lagi, bahwa perbuatan jahat yang mereka lakukan sebenarnya bukanlah dosa atau tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum ilahi, dan sebagai akibatnya mereka tidak perlu mengakui dosanya atau meninggalkannya oleh pertobatannya. Dikutip dari McClintock and Strong's Cyclopedia Art Antinomians edisi 1871. Oleh sebab itu, mereka menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai dosa yang paling buruk sekalipun, yang dianggap secara universal sebagai pelanggaran berat kepada hukum ilahi, bukanlah suatu dosa di pandangan Allah jika dilakukan oleh seseorang umat pilihan. Sebab itulah salah satu ciri-ciri penting dan jelas dari seorang umat pilihan. Dari seorang umat pilihan bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu baik yang tidak menyenangkan hati Allah maupun yang dilarang oleh hukum. Doktrin-doktrin aneh dan menakutkan ini pada dasarnya adalah sama dengan pengajaran yang berkembang kemudian oleh para pendidik dan para ahli teologi bahwa tidak ada hukum ilahi yang tidak bisa diubah sebagai standar hak tetapi standar modal akan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri dan selamanya mempunyai kemungkinan untuk diubah. Semua pemikiran ini diilhami oleh roh yang sama, oleh Dia yang bahkan di antara penduduk surga yang tidak berdosa memulai pekerjaannya mencari-cari kesempatan untuk menghancurkan hukum Allah yang benar dan mengendalikan itu. Doktrin dekrit ilahi yang tidak berubah dan memperbaiki tabiat manusia telah menuntun banyak orang pada penolakan hukum Allah. Wesley dengan tegas menolak kesalahan guru-guru ajaran antinomian dan menunjukkan bahwa doktrin ini yang menuntun kepada antinomianisme bertentangan dengan Alkitab. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia, semua manusia sudah nyata. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Timotius 2 ayat 11 dan 1 Timotius 2 ayat 3-6. Roh Allah dianugerahkan dengan cuma-cuma untuk menyanggupkan setiap orang untuk memperoleh keselamatan. Dengan demikian, Kristus, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Manusia gagal memperoleh keselamatan oleh karena dengan sengaja menolak karunia hidup. Sebagai jawaban kepada pendapat yang mengatakan bahwa pada saat kematian Kristus, ajaran 10 hukum atau dekalog telah dihapuskan bersama dengan hukum upacara, Wesley berkata, hukum moral yang terdapat di dalam 10 hukum dan diberlakukan oleh para nabi tidak dihapuskannya. Kedatangannya tidak dimaksudkan untuk membatalkan sesuatu bagian dari hukum itu. Hukum ini adalah hukum yang tidak pernah dihapuskan, yang berdiri teguh sebagai saksi yang setia dari surga. Hukum ini sudah ada sejak awal dunia ini, yang dituliskan bukan di atas loh-loh batu, tetapi di dalam hati semua anak manusia pada waktu mereka keluar dari tangan pencipta atau Khalik. Namun, huruf-huruf yang pada suatu ketika dituliskan oleh jari-jari tangan Allah, sekarang dinodai oleh dosa. Meskipun begitu, hukum itu tidak dapat benar-benar dihapuskan sementara kita masih mempunyai kesadaran terhadap yang baik dan yang jahat.
Setiap bagian dari hukum ini harus tetap berlaku bagi manusia dan di segala zaman, sebagaimana ia tidak tergantung pada waktu atau tempat atau keadaan-keadaan yang lain yang dapat berubah, tetapi bergantung pada sifat alamiah Allah dan alamiah manusia dan hubungannya yang tak berubah kepada satu sama lain. Aku datang bukan untuk merombak hukum tetapi untuk menggenapinya. Tanpa dipertanyakan, maksudnya dalam hal ini atau sesuai dengan semua yang sudah lalu dan yang akan menyusul, aku datang untuk memenuhinya. Walau apapun pemutarbalikan manusia, aku datang untuk menempatkannya di tempat yang bisa dilihat dengan jelas dan penuh betapapun kegelapan atau kesuraman menutupi tempat itu. Aku datang untuk menyatakan kebenaran dan kepenuhan makna setiap bagian dari hukum itu, untuk menunjukkan panjangnya dan lebarnya, dua seluruh setiap perintah yang dikandungnya dan tingginya dan dalamnya, kemurnian dan kerohanian yang tak terpahami dalam semua cabang-cabangnya. Dikutip dari Wesley Works, Khotbah 25. Wesley menyatakan keselarasan yang sempurna hukum itu dengan kabar Injil. Oleh sebab itu, ada hubungan yang paling erat yang dapat dipikirkan antara hukum dan Injil. Di satu sisi, hukum itu secara terus-menerus menunjukkan jalan dan mengarahkan kita kepada Injil. Di sisi lain, Injil itu terus-menerus menuntun kita kepada pengenapan hukum itu dengan lebih tepat. Sebagai contoh, hukum itu menghendaki kita mengasihi Allah, mengasihi tetangga kita, menjadi lemah lembut, rendah hati atau suci. Kita merasa bahwa kita tidak layak untuk hal-hal ini. Ya, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi kita melihat janji Allah memberikan kasih itu kepada kita dan membuat kita lemah lembut dan rendah hati dan suci. Kita berpegang kepada Injil ini, kepada kabar kesukaan. Hal ini diberikan kepada kita sesuai dengan iman kita. Dan kebenaran hukum itu digenapi di dalam kita melalui iman yang di dalam Kristus Yesus. Di tingkat yang paling tinggi, musuh-musuh Injil Kristus, kata Wesley, adalah mereka yang secara terbuka dan jelas menghakimi hukum itu sendiri dan berbicara jahat mengenai hukum itu, yang mengajar orang melanggar atau melonggarkan atau membuka ikatan kewajiban kepada bukan hanya satu yang paling kecil atau paling besar, tetapi seluruh hukum itu. Yang paling mengherankan dari semua keadaan yang membantu keadaan penipuan besar ini ialah bahwa mereka yang menyerah padanya benar-benar percaya bahwa mereka menghormati Kristus oleh membuangkan hukumnya, dan bahwa mereka sedang membesarkan kedudukannya sementara membinasakan ajaran-ajarannya. Ya, mereka menghormatinya hanya seperti yang dilakukan Yudas bila mana ia berkata, "Salam Rabi," dan ia menciumnya. Dan Kristus juga bisa berkata dengan jujur kepada setiap orang, "Engkau mengkhianati anak manusia dengan sebuah ciuman." Adalah pengkhianatan dengan ciuman membicarakan darahnya tetapi membuang mahkotanya. Menyalakan terang oleh sesuatu bagian hukumnya tetapi berpura-pura memajukan Injilnya. Tidak ada yang akan lolos dari tuduhan ini yang mengkhotbahkan iman sedemikian rupa, apakah secara langsung atau tidak langsung, cenderung mengesampingkan setiap cabang penurutan, dan yang mengkhotbahkan Kristus dengan mentiadakan atau melemahkan hukum Allah yang terkecil sekalipun. Dikutip dari Wesley Works, Sermon 25. Kepada mereka yang mendesak bahwa mengkhotbahkan Injil menjawab semua tujuan akhir hukum itu, Wesley menjawab, "Ini kita tolak dengan keras. Hal itu tidak menjawab tujuan akhir sekali dari hukum itu, yaitu meyakinkan manusia akan dosa, membangunkan mereka yang masih tidur di tepi pintu neraka." Rasul Paulus menyatakan bahwa oleh hukum kita mengenal dosa, dan bukan sampai seseorang melakukan dosa baru benar-benar merasakan keperluannya akan penebusan darah Kristus. Mereka yang sehat, sebagaimana Tuhan kita sendiri mengamatinya, tidak memerlukan dokter, tetapi mereka yang sakit. Oleh sebab itu, adalah tidak masuk akal untuk menyodorkan seorang dokter kepada mereka yang sehat,
atau paling sedikit yang membayangkan diri mereka sehat. Pertama-tama, engkau harus meyakinkan bahwa mereka itu sakit, sebab kalau tidak, mereka tidak akan berterima kasih kepadamu atas jerih payahmu. Adalah sama mustahilnya menyodorkan Kristus kepada mereka yang hatinya sehat, yang belum pernah mengalami patah hati. Dengan demikian, sementara mengkhotbahkan Injil karunia Allah, Wesley seperti tuannya berusaha membesarkan hukum dan menghormatinya. Dengan setia, ia melakukan tugas yang diberikan Allah kepadanya, dan ia diizinkan untuk melihat hasilnya yang gemilang. Pada akhir hidupnya yang cukup lanjut, yang lebih dari 80 tahun, lebih dari setengah abad digunakannya dalam pelayanan Injil, pengikut-pengikutnya berjumlah lebih dari 1,5 juta orang. Tetapi orang-orang banyak yang melalui usahanya telah diangkat dari puing-puing dan kehinaan dosa kepada kehidupan yang lebih tinggi dan lebih suci, dan jumlahnya yang oleh pengajarannya telah mencapai pengalaman yang lebih dalam dan lebih kaya, tidak akan pernah diketahui sampai seluruh keluarga umat yang ditebus itu dikumpulkan ke dalam kerajaan Allah. Hidupnya mempersembahkan satu pelajaran yang tak ternilai harganya bagi setiap orang Kristen. Akankah iman dan kerendahan hati, semangat yang tak mengenal lelah, pengorbanan diri sendiri dan penyerahan hamba Kristus ini boleh dipantulkan di dalam gereja-gereja zaman ini? Jadi kesimpulannya saudara, pada bacaan kali ini adalah, akankah iman dan kerendahan hati, semangat yang tak mengenal lelah yang dilakukan oleh para pionir kita, termasuk Wesley, apakah kita dapat meneladaninya dan mencontohinya? Kiranya kutip bacaan ini bisa menumbuhkan iman kita lebih dekat lagi kepada Tuhan.